Pace bene, masih di mea culpa. Ada 5 pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak SMA di Jogja kepada seorang pastor. Bukan saya, tapi pastor ini meminta jawaban saya. Kawan saya, pastor ini. Pertanyaan pertama, apa penyebabnya orang muda Katolik pada zaman ini semakin mudah untuk meninggalkan agamanya? Atau tidak mendekatkan diri ke Allah, atau semakin tidak beragama? Pertanyaan ini bisa diragukan. Benarkah semakin banyak umat Katolik OMK meninggalkan agama, meninggalkan gereja Katolik? Bisa OMK sendiri yang menjawab. Kalau ada OMK yang menonton video ini, bisa beri komentar. Oke, sekalipun kita ragukan, kita andaikan pernyataan ini benar dan pertanyaan ini sebagai sebuah pertanyaan tepat, maka kemungkinan yang muncul mengapa seseorang meninggalkan gereja adalah pertemanan, relasi dengan yang lain, dan kita tidak bisa lepaskan dari media sosial. Saya sangat yakin hidup beriman itu tidak akan ditinggalkan orang berimannya, karena kerinduan untuk mengenal Allah itu natural dalam diri manusia. Tetapi meninggalkan agama itu mungkin, karena agama adalah sebuah konsep yang ditawarkan untuk mengajarkan iman. Mengapa semakin meninggalkan agama? Boleh jadi karena pengaruh dari banyak orang yang tak bisa lagi dibendung lewat media sosial, lewat pertemuan dengan banyak orang, lewat pergaulan yang semakin luas. Atau perbedaan pola berpikir sekarang ini yang mana dengan gampang bisa mengalir dengan cepat lagi-lagi karena media sosial. Dan Paus Fransiskus sudah mengingatkan itu, bahwa media sosial yang terlalu dimasuki, atau kalau ketika orang muda terlalu hanyut ke dalam media sosial, dia akan semakin terisolasi. Berbicara tentang gereja, kita berbicara tentang komunitas. Oke, media sosial bisa membuat seseorang menarik diri dari komunitas dan merasa cukup dengan komunitas yang dibentuknya sendiri sehingga meninggalkan komunitas yang kita sebut sebagai gereja. Boleh jadi itu penyebabnya. Masih ada jawaban lain dan bisa ditambahi di komentar. Pertanyaan kedua, faktor-faktor yang berpengaruh seperti apa orang muda Katolik yang berpacaran dengan orang yang berbeda agama? Pada masa yang akan datang, mereka berorientasi untuk memilih pindah atau ikut agama kekasihnya. Saya sangat yakin pengaruh keluarga sangat besar di sini. Pengaruh keluarga pertama untuk mengarahkan komunitas bermainnya si orang ini. Meskipun pada usia tertentu, si orang muda akan memilih sendiri komunitasnya. Dan itu berpengaruh pada banyak hal, oleh banyak hal. Di mana dia berada, di mana dia sekolah, di mana dia bekerja. Tetapi kuatnya pendidikan agama itu dibentuk di dalam keluarga. Pendidikan iman itu dibentuk di dalam keluarga. Maka beberapa kali saya pernah katakan kepada keluarga Katolik yang mengatakan begini, biarlah dulu dia nanti besar dibaptis, biar dia memilih yang terbaik untuk hidupnya. Saya pikir tidak bisa diterima juga dengan gampang pernyataan itu. Ragukah kita bahwa Katolik adalah yang terbaik untuk anak ini? Dan pastikah kita yakin anak ini bisa memilih yang terbaik kalau kita tidak memberi referensi yang cukup kepadanya? Sama seperti mau makan, anak makan. Suka tidak suka dia harus makan makanan yang mengandung karbohidrat. Suka tidak suka. Harus memakan makanan yang mengandung protein. Tidak bisa hanya permen terus karena dia suka. Karena dia pikir itu yang terbaik untuknya. Dia bisa salah berpikir. Cara berpikirnya salah. Karena itu ada orang tua yang bahkan memaksakan yang baik kepadanya. Karena orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya. Dan sama juga dengan agama, keyakinan. Tidak yakinkah kita bahwa Kristus yang diajarkan dalam gereja Katolik adalah yang terbaik untuk diikuti, sampai kita harus membiarkan anak ini menunggu dulu, besar dulu, bisa memilih sendiri, lalu bahagia di sana. Tidak sedikit orang salah memilih, banyak orang salah memilih. Karena cara dia memutuskan, karena referensinya kurang, karena ketajaman hatinya untuk menelaah, menganalisis, serta pikirannya juga
kurang, karena kurang banyak referensi, kurang banyak teladan, exempio, contoh yang bisa diberi. Jadi faktor-faktor itu saya pikir keluarga yang terutama, dan lingkungan yang lain juga. Tapi saya sangat memandang penting dengan sangat faktor keluarga. Karena banyak juga orang yang memutuskan berhenti menjalin hubungannya karena masalah agama. Dan kita berharap dengan tetap menjadi Katolik, peluangnya menjadi keluarga yang baik makin besar. Menurut pengalaman dan peristiwa yang saya lihat, pertanyaan ketiga, banyak teman-teman saya yang hanya pergi ke gereja saat hari-hari besar. Natal, Paskah, ini disebut dengan Katolik KTP atau Katolik Napas, Natal Paskah. Tapi mereka sering pergi ke Gua Maria untuk berdoa. Mendengar peristiwa tersebut, apa tanggapan Romo? Dan apakah peristiwa tersebut bertentangan dengan perintah Allah atau aturan gereja? Lagi-lagi ini soal pembekalan, begitu ya. Yang mana prioritas? Sama seperti makanan tadi kita sudah katakan. Boleh makan makanan suplemen yang lain, tapi ada makanan pokok yang memberikan kita kekuatan. Untuk orang-orang di sini mungkin daging. Daging. Pasta, pokok. Sebagai karbohidrat dan protein. Tapi yang lain boleh ditambah. Kalau ada crackers, biscotti atau biskuit. Atau yang lain. Sebagai makanan ringan. Ke Gua Maria untuk berdoa itu devotional. Ke gereja hari Minggu merayakan Ekaristi liturgi. Dan Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup beriman kita. Itu yang tidak bisa diabaikan. Boleh jadi orang muda tidak tahu itu. Dan yang dia lakukan, yang penting saya sudah pergi ke Gua Maria. Itu sudah bertemu dengan Tuhan, pikirannya begitu. Boleh jadi itu pengetahuan yang menurut dia yang terbaik. Ya, tidak ada yang mengajarkannya. Jadi sangat penting juga pencerahan. Sama seperti Maria Magdalena mendapat pencerahan bahwa ternyata Yesus itu bangkit. Dia tidak lagi menangis, tetapi memilih untuk mewartakannya kepada murid lain. Pentingnya pengetahuan. Apakah bertentangan dengan perintah Allah atau aturan gereja? Bertentangan dalam arti tidak begitu dianjurkan gereja. Gereja menganjurkan merayakan iman dalam komunitas dan menyambut Ekaristi sebisa mungkin. Ada pernyataan lebih legal tentang itu, tetapi harus dikatakan liturgi kiranya dianggap lebih sebagai, terutama Ekaristi sebagai sumber dan puncak perayaan iman. Yang lain sebagai suplemen yang tidak bisa diabaikan juga. Baru-baru ini, pertanyaan nomor 4, beredar kabar dalam media sosial bahwa kaum LGBT mulai banyak diizinkan oleh banyak negara, terutama di Eropa. Mereka berkata bahwa diizinkannya LGBT adalah bentuk dari kebebasan berekspresi. Melihat peristiwa tersebut, apakah gereja akan mengizinkan berdirinya kaum LGBT di dalam gereja? Dan apakah terdapat Injil atau aturan gereja tentang hal tersebut? Lesbian, gay, bisexual, transgender, orangnya kita anggap sebagai ciptaan Allah. Dan ini menuntut sajjatsa, kebijaksanaan, supaya kita bisa bilang saya menolak keputusannya. Dan kita menerima dia seraya mengatakan bahwa kamu sedang memutuskan sesuatu yang salah. Yang salah ini menurut siapa? Menurut gereja? Bukan. Menurut Allah. Ini hukum ilahi. Sebagaimana kita temukan dalam kitab suci. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Hanya ada 2 opsi itu. Dan definitif, si laki-laki dan si perempuan dari lahir, tidak dalam perjalanan waktu setelah lahir. Maka apakah itu bertentangan? Tentu bertentangan. Pertama, hukum ilahi, divine law. Yang kedua, hukum gereja. Dan hukum sipil di beberapa tempat di Indonesia secara sipil juga masih dilarang.
Memang ini satu isu yang sangat besar, mungkin bukan di tempat kita, tetapi di Eropa ini besar. Di Jerman terutama. Satu isu yang serius. Oke, tapi keresahan di sana tidak usah kita bawa kepada kita, tetapi kita perlu tahu bahwa gereja menerima orang itu, tapi bukan keputusannya menjadi LGBT. Gereja harus tetap dengan tegas juga mengatakan sikap itu bertentangan. Tidak baik juga untuk dia. Oke? Itu bukan love, itu lust. Gairah, bukan kasih. Dua hal yang berbeda. Motivasi apa yang dapat Romo sampaikan mengenai orang muda Katolik yang semakin meninggalkan diri dari Tuhan agar bisa kembali ke jalan yang benar? Saya pikir dituntut dari mulailah dari awal. Juga sebenarnya pengalaman-pengalaman hidup adalah bekal motivasi yang terbesar ya. Kadang sebaik-baik apapun kita bicara, mengingatkan orang, toh dia harus berangkat dari pengalamannya sendiri. Maka merefleksikan pengalaman sendiri dalam point of view yang lebih religius, itu bisa membuat seseorang lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Semoga. Dan ini perjuangan terus-menerus. Entah itu gagal dari point of view hidup rohani kita lihat, entah itu berhasil dari point of view hidup rohani kita lihat. Bagaimana ada sesuatu yang lain yang lebih besar, yang ilahi, turut terlibat dalam hidupku. Itu awal saya pikir untuk kemudian lebih mengalami hidup rohani. Dan tentu ikut dalam kegiatan rohani bersama dalam komunitas. Hidup rohani di media sosial itu bukan bisa dipandang sebagai substitutif, bukan pengganti itu. Tidak bisa mengganti itu yang ada di realitas. Yang di media sosial tidak bisa mengganti. Tapi yang di media sosial juga perlu sebagai suplemen, sebagai alternatif. Saya pikir begitu. Pace bene.